Ya, kelas 11 kita bertemu lagi. Kali ini masih membahas tentang fungsi komposisi dan inverse ya, rencananya seperti itu. Nah, untuk fungsi komposisi, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu fungsi komposisi. Kemudian bagaimana menentukan hasil komposisinya. Hasil komposisi fungsi itu bisa berupa fungsi lagi, bisa berupa suatu nilai. Kemudian sekarang kita akan belajar yang ketiga. Ini adalah menentukan komponen suatu fungsi komposisi. Jadi komponen fungsi komposisi itu, ya fungsi komposisi kan butuh beberapa fungsi ya, paling tidak dua. Misalnya F komposisi G gitu, atau mungkin bahkan dengan diri sendiri bisa juga F komposisi F. Nah, mana yang disebut duluan itu saya sederhananya saya sebut aja fungsi depan ya. Kemudian yang disebut belakangan jadi itu fungsi belakang ya. F komposisi G begitu ya. Jadi F-nya itu di depan ya saya sebut saja sebagai fungsi depan. Nanti yang di belakang saya sebut fungsi belakang. Itu bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi yang di belakang itu adalah fungsi yang dimasukkan. Ya, fungsi yang depan itu adalah fungsi utamanya ya, yang mau dimasukkan gitu. Yang mau apa ya namanya ya, diisi lah ya seperti itu. Ibaratnya yang di depan itu mesinnya ya. Sedangkan fungsi belakang itu komposisi. Nah, nanti dia akan menghasilkan suatu produk. Seperti itu. Nah, kita akan coba menyelesaikan contoh soal ya. Ini tidak banyak. Apalagi materi ini tidak butuh rumus ya. Kalian tidak butuh rumus apapun. Tidak ada yang perlu dihafal di sini. Sehingga kalau kalian masih belum mahir operasi aljabar, nah itu akan menjadi kesulitan tersendiri ya saya rasa. Oke, kita akan coba mulai ya sekarang ya menyelesaikan soal ini. Misalnya ini ya, nomor 1. Ada fungsi P komposisi Q T, hasilnya seperti ini. Kemudian fungsi PT-nya seperti ini. Yang ditanya adalah persamaan dari fungsi Q T. Oke, P saya tandai merah ya, jelas ya. Q saya tandai biru. Hasilnya ini. Nah, yang diketahui itu adalah fungsi P. Perhatikan di sini warnanya merah. Ini juga merah ya, sama-sama merah. Dan posisinya itu adalah yang di depan, yang ditanya fungsi Q yang warna biru. Fungsi Q warna biru itu adanya di belakang. Ini mencari fungsi belakang ya. Kita data saja dulu apa yang kita punya di sini. Kita inventaris, kita data dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, saya sudah tandai di sana. Oke, mudah-mudahan kalian jelas bisa lihat ya. Masalah ini adalah fungsi yang dimasukkan ya, yang ditanya itu fungsi yang dimasukkan alias fungsi belakang atau bahan yang dimasukkan. Bahan yang dimasukkan ya, Q itu bahannya. Sedangkan P itu jadi mesinnya, mesin utamanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ya, kita akan menggunakan substitusi langsung. Substitusi langsung ini berarti kita menggunakan sifat dari fungsi komposisi ya, definisinya. Nah, apa definisinya? Ini. Kita kembali lagi, silakan kalian kalau lupa cek lagi materi sebelumnya ya. P komposisi Q itu artinya P dari Q transpose. Artinya apa? Artinya setiap komponen setiap variabel pada P itu kita ganti dengan Q itu ya. Ini kan variabelnya T. Kalau kalian bingung variabel itu apa, huruf ya, sederhananya huruf. Ya, sebenarnya saya tidak boleh sebut huruf juga. Jadi di sini hurufnya itu T. Huruf T itu diganti pakai Q. Nah, itu sifat atau definisi dari fungsi komposisi. Ya, kita gunakan saja definisi dan hasil yang sudah ada. Nanti kita cari sebenarnya bahan apa yang dimasukkan ke dalam mesin ini, mengapa hasilnya seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi T-nya saya ganti dengan Q T di sini. Saya ganti begitu. Nah, langkah selanjutnya kita operasikan biasa ya. Yang tidak berkepentingan, kita tujuannya mencari nilai dari Q ya. Fungsi Q itu apa? Jadi yang tidak ada Q-nya suruh pergi. Di sini kan yang tidak ada Q-nya si ini negatif 1, suruh pergi dia. Nah, negatif nyebrang ke sana jadinya positif. Seperti itu. Sekarang kita sederhanakan lagi.
kita sederhanakan ya. Ingat, hati-hati dengan pindah-pindah tanda ya, kalau apalagi kalau ternyata pas ada angkanya, itu ya. 5 tambah 1 itu 6. Nah seperti ini. Kemudian kita lihat ini masih 3 kali Q T, 3 kali fungsi Q. Pertanyaannya bukan 3 kalinya, pertanyaannya itu adalah fungsi Q itu apa, begitu ya. Nah kalau kalian mau cari itu ya kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Ya kita bagi dia dengan 3. Bagi 3 bagaimana ya cara nulisnya ya. Oke, saya buat saja ya, saya isi tanda kurung. Kalau kalian sudah mahir aljabar tidak perlu sepanjang ini ya sebenarnya ya. Ini saya buat dia panjang, ini saya menjelaskan kalian itu ya. Kalau saya buat sendiri tidak sepanjang ini. Jadi kalian tidak perlu sampai ke sana ya. Nah, ini saya bagi 3. Bagaimana ya cara nulisnya? Bagi 3 ya. Loh, dari mana dapat 3 ya? Itu kan di depannya tadi 3. Makanya saya bagi 3 gitu ya. Kalau nanti di sana tidak ada pembagi ya jangan dipas ada 1 ya. Jadi kalian jangan biasakan menulis 1x 1y, itu ya tidak enak dibaca. Kalau kita bagi dia itu ingat ya, pembagian itu harus adil ya. Jadi semua yang ada di dalam situ harus kebagian ya. Harus kebagian. Sebentar. Ya, tujuan kita mencari ini ya. Jadi yang tidak berkepentingan saya hilangkan saja. Nah, sebentar, saya harus sepertinya komponen pecahan dulu nih. Oke, itu saya bagi saja satu persatu ya. Ya, kalau kalian sudah paham hasilnya tidak masalah ya, tidak usah sedetail ini prosesnya ya. 3 bagi 3 ingat jangan ditulis 1T gitu ya, tidak lazim itu ya, karena bukan begitu cara menulisnya dia seharusnya. Kalian boleh bagi langsung, ini hilang lagi nih, saya lupa ini. Oke, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3 ya. Kalau kalian sudah paham itu tidak masalah ya, tidak usah sampai ke detail ini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini saya tulis aja ini antisipasi, siapa tahu ada yang kalian masih bingung ya. Ini 8 bagi 3, kemudian nanti 6 ya bagi 3 juga. Nah, seperti itu. Tidak wajib sedetail ini ya, kalau kalian sudah paham ya. Saya warnai merah saja supaya jelas lihat. Ini merah lagi. Karena memang 3 yang tadi di sini ini merah warnanya. Nah, sekarang kita akan sederhanakan hasilnya ya. 31, tapi jangan pernah tulis 1T ya, nanti saya kurangi nilai kalian. Kemudian 9 bagi 3 ini sudah jelas ya, harus tahu kalian ini 9 bagi 3 itu 3 hasilnya ya. Kemudian 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, ini opsional ya, opsional, jadi kalian boleh skip ya langkah ini ya, tidak masalah. Oke. Nah, seperti ini kira-kira ya, seperti ini kira-kira. Jadi fungsi yang dicari itu adalah fungsi yang dimasukkan ya, bahan baku apa yang dimasukkan sehingga hasilnya seperti itu. Jadi ini hasilnya ya. Jadi kita sama dengan ini. Nah, ini pembahasan pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Perbanyak latihan supaya kalian mahir operasi aljabar. Kita tidak butuh rumus di sini ya, tidak ada rumus ya. Jadi kalau kalian mau menghafalkan ini, saya jamin kalian akan bingung ya kalau dihafalkan. Ya, saya suruh menghafal bingung. Oke.
Ini video pertama ya. Fungsi yang dicari ini adalah fungsi belakang malahan ya. Nanti kita di video kedua akan mencari fungsi yang di depan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.